warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi sama gue Muhammad Reza Wicaksono di channel gue yaitu Sharing Akuntansi. Nah, di sini gue udah sesuai dengan kelanjutan video sebelumnya, gue pengen buat yang namanya bagaimana sih cara ngejurnal. Nah, sebelum masuk situ, gue pengen kenalin nih temen gue dari Bekasi ya, Nah, gue bareng-bareng terus nih di kuliah 3 tahun. Nah, dia bakal ngejelasin dulu sebelum kita masuk ke jurnal ada yang namanya persamaan dasar akuntansi. Nah, ini dia orangnya. Nah, boleh dong kenalin dirinya. Ya, halo guys. Perkenalkan, nama gue Batia Aditya. Lebih akrabnya sih gue dipanggil Batia. Gue diundang di channel dia untuk membantu dia dalam materi ini nih, sangat bagus. Jadi gue terima deh ajakan dia. Nah, berikut ini dia akan menjelaskan yang namanya persamaan dasar akuntansi. Check it out. Ya, seperti yang dibilang tadi, gue akan menjelaskan persamaan dasar akuntansi. Dasar akuntansi sangat simpel, yaitu ada aset sama dengan liabilitas plus equity. Saya akan mengupas satu-satu apa itu aset, apa itu liabilitas, apa itu equity. Yang pertama aset. Aset terdapat di Permenaker 16 Revisi tahun 2019, yang artinya aset adalah hak kekayaan pemilik dari seseorang maupun perusahaan tersebut. Aset ini dikategorikan menjadi dua, teman-teman. Ada aset lancar dan aset tetap. Aset lancar ini yang masa pencairannya itu kurang dari 1 tahun. Contoh akunnya seperti kas, piutang, persediaan, dan lain-lain. Kalau aset tetap ini itu diperoleh dari perusahaan untuk produksinya dia, yaitu seperti peralatan, bangunan, gedung, tanah, dan lain-lain. Itu adalah aset. Lalu liabilities. Liabilities ini terdapat di Permenaker 57, teman-teman, tahun 2016. Isi liabilities ini juga menjadi dua. Ada liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek ini yang mana liabilitasnya itu kurang dari 1 tahun dari masa pembukuannya. Contoh akunnya yaitu ada utang usaha, utang lain-lain, utang dagang, ada macam-macam lah, ada banyak utang jangka pendek. Lalu utang jangka panjang ini itu yang mana hutangnya lebih dari 1 tahun, seperti utang obligasi, utang pemegang saham, utang apotik. Itu yang masa utangnya lebih dari 1 tahun, disebut liabilitas jangka panjang. Lalu equity ini terdapat di Permenaker 21, teman-teman, di tahun 2016. Equity ini adalah modal atau bisa dibilang saham pemilik saham sih. Nah, itu juga bisa dikategorikan ekuitas, yaitu ada macam-macam ekuitas, ada ekuitas pemilik dan ekuitas pemegang saham, ya, seperti saya bilang tadi. Seperti itu, teman-teman. Udah kan dijelasin juga sama Batiar ini terkait persamaan dasar akuntansi. Nah, mungkin baik teman-teman atau Batiar tadi kan udah jelasin dari aset sama dengan bisnis ekuitas. Nah, itu kenapa sih kayak gitu? Karena kan di akuntansi ini balance ya, kanan kiri harus balance. Nah, itu saya sendiri sih, saya bakal ngadain yang namanya buat contoh dan soal. Nah, ini kenapa sih persamaan dasar akuntansi dulu, kenapa nggak langsung jurnal? Kita tahu dulu nih dasarnya baru kita bagaimana cara ngejurnal ya, Betul sekali. nah yaudah, berikut ini videonya. Ya, tadi kan udah jelasin ya bagaimana teori terkait persamaan dasar akuntansi itu tuh. Lalu kita lanjut ya, kita ke contoh soal dan jawaban persamaan dasar akuntansi. Nah, sebelum itu gue pengen ngasih tau nih, ada rumus terkait bagaimana kita tahu nih saldo normal sebuah akun itu kayak gimana. Nah, ini dia rumusnya. Nah, itu rumusnya ya. Jadi misalnya contoh nih, satu aktiva itu kan aset ya, biasanya kita sebut aset atau aktiva. Nah, dia itu kalau bertambah di debit, berkurang itu di kredit, dan saldo normal itu di debit. Nah, ada lagi pendapatan itu kalau bertambah di kredit, kalau berkurang itu di debit. Saldo normal dia ada di kredit. Kenapa sih ada saldo normal? Saldo normal itu udah ditetapkan gitu secara ilmiah bahwasanya dia itu saldo normalnya di kredit atau di debit. Nah, itu kan udah ada nih contohnya. Nanti teman-teman tinggal baca ya. Ini kan udah tau lah kalau bertambah di mana, berkurang di mana. Nah, habis itu kita masuk nih ke soal sama jawaban. Nah, berikut ini soalnya.
Oke guys, ini jawaban yang saya udah buat sendiri ya. Ini kan soalnya saya buat, jawabannya saya buat dong. Soal sama jawaban saya buat. Nah, di sini ada yang namanya persamaan dasar akuntansi ini tabelnya. Nah, ini saya buat kayak gini nih. Nah, saya terangin dulu ya. Di sini ada tanggal. Nah, kenapa saya tanggal biar kita tahu nih tandanya. Ini yang mana sih jurnalnya? Ini transaksinya yang mana? Nah, ini tulis tanggal. Nanti habis itu ada di sini ada aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Tadi kan rumus persamaan dasar akuntansi itu kayak gitu. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas atau modal. Nah, di sini ya kas nih saya taruh akun nih. Karena di situ saya udah baca ya akun-akunnya ada kas, piutang, perlengkapan sama kendaraan. Nah, kita taruh akun-akun yang dibutuhin aja. Lalu di sini ada liabilitasnya itu ada utang usaha, modal sama keterangan nih. Kenapa sih guys saya taruh keterangan? Karena di situ kan ada akun pendapatan, beban, sama price. Nah, itu tuh nggak masuk ke aset, tapi masuknya ke modal atau equity atau ekuitas. Nah, dia itu mengurangi, misalnya price itu mengurangi, kalau beban itu mengurangi, dan kalau pendapatan itu menambah. Itu bedanya guys. Kita langsung ke soal yang pertama. Soal pertama itu kan saya buat perusahaan jasa ya. Si Tuan Kurniawan ini menyisipkan nih modal sebesar 10 juta. Kata-katanya kalau menyisipkan modal berarti dia menaruh modal. Nah, kalau nggak ada keterangan kayak misalnya untuk peralatan 5 juta atau kendaraan 5 juta dan sisanya kas, berarti langsung aja itu berarti kas semua. Nah, kas semua, jadi kas kita bertambah. Kas kita bertambah 10 juta. Modal kita juga bertambah 10 juta. Anggap aja ini debit, ini kredit. Ya. Jadi ini bertambah 10 juta, ini juga bertambah 10 juta. Langsung ke tanggal 3. Tanggal 3 itu kita kan beli kendaraan. Kendaraan sebesar 2 juta tuh. Nah, ingat nih ada kata-kata dibayar secara tunai atau secara tunai. Nah, itu berarti secara cash ya. Tapi kalau misalnya nggak ada kata-kata tunai atau kredit, berarti itu cash juga. Ya. Paham nggak? Paham kan sampai sini? Lanjut. Nah, itu karena kita bayar secara tunai, berarti cash kita berkurang, ya kan? Kalau berkurang, kas itu di kredit. Karena di sini nggak ada kas, kita bukan masalah menjurnal. Nah, jadi langsung dimasukkan ke kas, akun kas dengan mengurangi. Ini kalau tanda kurung gini mengurangi. Nah, ini dikurangi nih 10 juta. Lalu yang bertambah itu di kendaraan. Nah, kendaraan tambah, di kasnya berkurang. Langsung ke tanggal 5. Tanggal 5 itu kita itu ada yang namanya membeli perlengkapan secara kredit. Karena kredit. Nah, kalau secara kredit berarti kita ngutang. Nah, berarti utang kita bertambah dong kalau kita ngutang secara kredit. Otomatis perlengkapan kita bertambah 250, utang kita bertambah 250 atau 250.000 ya. Nah, tanggal 7 itu kan tulisannya mendapatkan pendapatan jasa sebesar 1.500.000. Secara apa? 1 juta secara tunai, 500.000-nya secara kredit atau dibayar nanti. Berarti kita ada piutang di sana, ya. Karena kita udah ngasih jasa nih, tapi dia belum bayar, itu namanya piutang atau hak yang punya kita gitu, hak atas pendapatan jasa. Nah, kita taruh di sini di tanggal 7 itu cashnya bertambah 1 juta karena kan secara tunainya 1 juta. Terus ada juga piutang kita bertambah 500.000 karena belum dibayar nanti. Lalu kita taruh di sini akun pendapatan. Di sini tulis pendapatan, lalu tulis 1.500.000. Kenapa sih bertambah? Karena dia itu saldo normalnya di kredit kalau pendapatan. Jadi dia bertambah modal. Tanggal 9 itu kita kan membayar beban operasional. Ingat kata-kata membayar beban operasional. Berarti itu beban. Berarti beban kita bayar tuh. Berarti beban kita bertambah dong. Nah, beban operasional sebesar 200.000 rupiah. Sorry Tiko. 200.000 rupiah. Nah, coba kita lihat 200.000 rupiah berarti kita berkurang dong. Kita bayar beban nih. Kalau bayar beban biasanya secara tunai ya. Jarang kalau misalnya secara kredit. Nah, berarti kas kita berkurang 200.000. Dan beban kita ada di sini mengurangi modal 200.000. Gitu.
Lalu terakhir itu ada Tuan Kurniawan menarik uang 300.000 atau biasa price. Kenapa sih menarik? Biasanya karena misalnya kebutuhan, kayak kebutuhan susu atau kebutuhan orang tua atau kebutuhan keluarga. Nah itu pasti CEO atau pemilik perusahaan itu akan mengeluarkan price. Price itu mengurangi modal guys. Ya, jadi price-nya berkurang, modalnya kasnya juga berkurang. Nah, habis itu kita akan melakukan total di sini. Total ini misalnya ini kan 10 juta nih ya, akhirnya jadi 8.500.000. Terus akhirnya jadi 500.000, akhirnya jadi 250.000, ini akhirnya jadi 2 juta. Nah itu kita tambah semua, itu jadi total aset 11.250.000. Nah di sini liabilitas plus ekuitas. Jadi di sini kan liabilitasnya atau utang usahanya 250.000. Terus ada modalnya itu 11 juta. Jadi tambah 11.250.000. Nah, PDA ini kan tadi udah dijelasin dari awal. Itu balance. Jadi kanan kiri balance. Nah, ini hasilnya balance. Jadi teman-teman jangan sampai nggak balance. Oke. Nah, ini contoh soal dan jawaban persamaan dasar akuntansi. Lalu kita bergerak ke jurnal umum. Berikut ini adalah jurnal umumnya. Jurnal umum. Nah, teman-teman di sini ada 3 keterangan. Itu ada nama PT. Di sini terus ada jurnal ya. Jurnal apa? Kayak misalnya kita mau jurnal umum, apa buku besar atau apapun. Nah, di sini ada keterangannya. Lalu di sini keterangan waktu ya. Kalau misalnya di jurnal umum itu pada bulan atau bulan Desember 2019. Nah, kalau misalnya di AJP biasanya per 31 Desember atau per deh, depannya per. Lalu di sini ada tanggal. Nah, ini biasalah untuk tanggal. Di sini ada keterangan untuk akun-akunnya, nama akunnya. Lalu di sini ada debit, kredit ya. Di sini seharusnya ada COA, tapi saya tidak menggunakan COA karena memang tidak membutuhkan. Tapi kalau perusahaan membutuhkan COA, berarti di sini ada tambahan COA di sini nih, biasanya habis keterangan COA. Nah, ini keterangan bisa ganti akun ya, akun. Bebas sih, sebutuhnya aja, sepengennya kayak gimana. Lalu di sini ada X1000. Kenapa X1000? Karena di sininya kan 10 juta harusnya, tapi saya tulis 10.000 gitu guys. Lalu di tanggal 1 itu kan ada si Tuan Kurniawan itu menyisipkan modal ya sebesar 10 juta. Nah, kita telah lagi menyisipkan modal sebesar 10 juta tanpa ada keterangan. Berarti itu masuknya kas, kan? Kas kita bertambah nih. Kas bertambah itu di debit seperti rumus awal. Ya, rumus awal nih, ini rumusnya. Nah, udah tahu kan? Berarti rumusnya itu kayak gitu. Jadi kalau kasnya kan bertambah, berarti di debit kan. Kalau modal bertambah di kredit. Nah, sama-sama bertambah jadinya 10 juta itu guys. Lalu kita ke tanggal 3 gitu. Lalu tanggal 3 itu kita ada membeli kendaraan secara tunai sebesar 2 juta rupiah. Berarti kita kendaraannya bertambah secara tunai ya. Kalau misalnya secara tunai berarti pakai kas. Kas kita berkurang. Kalau kas berkurang di kredit, dia masuknya kredit. Makanya dia kredit 2 juta ya kan. Tapi kalau misalnya ada selain tulisan secara tunai, biasanya nggak ada secara tunai atau kredit atau dengan syarat, biasa itu tunai ya, tanpa ada keterangan beli kendaraan sebesar 2 juta itu secara tunai. Lalu di sini ada tanggal 5 pembelian perlengkapan secara kredit ya kan. Secara kredit berarti kita ngutang dong sama itu, berarti utang kita bertambah, perlengkapan kita bertambah. Perlengkapan itu sama dengan aset, jadi kalau bertambah di debit. Nah, utang sama dengan apa? Sama dengan liabilitas atau kewajiban, dia masuknya ke kredit kalau bertambah. Nah, kalau misalnya tulisan transaksi utang itu biasanya kalau misalnya secara kredit ya, membeli barang secara kredit, atau dengan syarat membeli barang sekian dengan syarat 2/30, 2/10, N/30 atau EOM, end of month. Nah, lalu di sini ada tanggal 7 yaitu pendapatan. Nah, pendapatan ini ada yang secara tunai itu sebesar 1 juta.
sisanya dibayar nanti. Berarti kalau sisanya dibayar nanti, berarti itu namanya piutang, ya kan? Yang customernya utang sama kita itu namanya piutang. Kita nganggapnya piutang ya, mereka nganggapnya utang, kita nganggapnya piutang. Lalu di situ kita nambahin kasnya bertambah, piutangnya bertambah. Ya sama, kalau bertambah di debit. Lalu di sini ada yang berkurang, ada yang bertambah juga, pendapatan. Pendapatan kalau bertambah di debit, di kredit. Lihat nih, pendapatan kalau bertambah di kredit. Oke. Lalu di tanggal 9 ya. Di tanggal 9 itu membayar beban operasional atau OP biasanya. Beban operasional sebesar Rp200.000. Berarti kalau beban kan kita udah tahu tuh, kalau bertambah di debit, berkurang di kredit. Berarti beban itu bertambahnya 200.000 di debit. Terus kas kita yang berkurang, guys, karena kita ngeluarin kas, karena kita bayar bebannya tuh. Nah, kas kita berkurang, ditaruh di kredit. Lalu ada prive, ya. Prive itu kalau misalnya ya kayak narik uang gitu dari perusahaan. Si tuan Korean butuh uang tuh. Nah, dia narik dari perusahaan sebesar 300.000. Jadi dia narik uang dari perusahaan 300.000, prive itu di debit, ya kan? Terus karena kalau prive itu bertambah di debit, yang berkurang itu kasnya di kredit sebesar 300.000, ya. Lalu ya udah tau lah berarti kan. Nah, di sini ada totalnya segini. Nah, for information juga bahwasanya nanti misal perhatikan nomor 5 ini. Nah, di sini kan kita udah misalnya di tanggal selanjutnya kita ada bayar utang perlengkapan. Berarti nanti akan dibalik akunnya. Jadi utangnya kan habis tuh. Utangnya habis berarti utangnya di debit karena utangnya berkurang. Terus yang di kredit itu kas, karena kasnya berkurang untuk bayar utang. Lalu kalau misalnya piutangnya dilunasi ya, piutang dilunasi nih. Berarti kas pada piutang. Karena kas kita bertambah, piutang kita berkurang. Tuh. Jadi kas pada piutang. Oke guys, itu aja mungkin. Langsung aja kita ke buku besar. Berikut ini buku besarnya. Nah, ini dia teman-teman, tinggal diganti aja buku besar nih. Di sini tadi jurnal umum diganti buku besar. Lalu di sini kita pakai akun T, ya. Jadi ada yang buku besar 4 kolom, ya 4 kolom. Di sini kita pakainya akun T. Akun T ini ya cara gini. Tulis akun nama akunnya, lalu ini debit kredit, lalu ini tanggalnya. Nah, ini kan ditulis aja nih sesuai tadi yang kita jurnal umum. Tinggal kita masukin deh tanggalnya, dia masuk debit atau kredit. Lalu hasilnya misalnya dia debit paling gede, lalu tulis nih kan hasil 8.500.000. Nah, hasilnya gini. Terus aja sampai habis, sampai akun-akun yang lain gitu. Nah, ini contoh satu akun, lalu ntar ada akun-akun lain. Habis itu kita ke neraca saldo sebelum disesuaikan. Lalu teman-teman di sini ada neraca saldo sebelum disesuaikan, NSD ya, biasa kita tulis NSD atau trial balance. Nah, di sini ada keterangan debit, kredit. Nah, terus harusnya kan di sini ada COA nih. Kita nggak masukin. Sebenarnya COA itu mempermudah. Ini yang paling atas siapa sih gitu? Yang paling atas siapa dulu? Biasanya kan aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Nah, kita lihat nih, karena di aset tuh yang paling liquid tuh siapa sih? Kas, berarti kas duluan gitu. Jadi yang paling atas tuh yang paling liquid atau paling cepat keputarannya. Lalu di sini nih teman-teman, ini kan hasilnya teman-teman dapat dari buku besar tadi. Nah, buku besar tadi misalnya kasnya ternyata 8.500, udah 8.500.000 sudah dari pertambahan dan pengurangan dari jurnal umum dimasukin ke buku besar atau diposting tuh. Nah, terus aja teman-teman perhatiin. Lalu kalau misalnya nih ada pertanyaan, Kak, kenapa sih saya udah buat tapi nggak balance? Nah, itu sering banget tuh terjadi tuh sama teman-teman. Nah, teman-teman harus lihat nih di sini. Di sini kan ada total ya. Nah, teman-teman kurangin dulu totalnya. Kurang berapa sih? Apakah di debit atau kredit? Nah, kalau misalnya debit, ya teman-teman harus lihat lagi. Yang debit, ada nggak sih akun yang kelebihan? Atau di kredit, ada nggak sih akun yang kekurangan? Nah, itu teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman difokuskan ke buku besar. Coba dicek buku besarnya, apakah ada yang keliru, ada yang kurang gitu. Coba lihat lagi apa. Di sini nolak kurang 1 biasanya yang fatal tuh nolak kurang 1. Atau nambah lagi angka 5 tuh, biasanya ada kayak gitu. Lalu kalau misal di buku besar itu ada yang salah, misalnya di
kas, teman-teman harus lihat lagi ke jurnal umum. Nah itu kasnya berapa sih yang berkurang gitu, berapa sih yang bertambah. Nah itu teman-teman identifikasinya secara ini ya, berkala dulu, dari sini dulu dikurang dulu, habis itu teman-teman ke buku besar, habis ke buku besar ke jurnal umum. Nah semoga teman-teman balance ya, karena hidup itu harus balance guys. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin kurang lebih mohon maaf teman-teman. Kalau misalnya ada kritik saran bisa di komentar, di kolom komentar. Dan kalau bisa teman-teman subscribe dan like. Insyaallah kita bakal nanti lanjut ke AGP, lalu kita lanjut lagi ke laporan keuangan. Oke guys, itu aja video dari saya. Saya Muhammad Azrul Sasono, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.